Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wezi Putri Utami, NIM 2011-2929045, kelas 3B. Dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD, mata kuliah Morfologi. Pembahasan kali ini yang berjudul afiks bahasa Indonesia, prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan derivasi. Afiks adalah proses pembumbuhan afiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Ciri-ciri afiksasi. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Prefiks atau awalan, proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membumbukan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, ver, ber, dan sebagainya. Sufiks atau akhiran, proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Ada 3 sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu an, kan, dan i. Konfiks atau gabungan. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah imbuhan dari awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yaitu kean, misalnya dalam keadaan, pean, misalnya dalam pengiriman, peran, misalnya dalam pertemanan, dan beran, misalnya dalam bertolongan. Infiks atau tengah. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. 4 infiks dalam bahasa Indonesia adalah L, misalnya dalam geletar, R, misalnya dalam kerudung, M, misalnya dalam gemetar, dan in, misalnya dalam kinerja. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Misalnya imbuhan pada kata sing menjadi singer. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.